kerugian yang kita gugat ya, itu untuk Nyonya Surati sebesar 186 juta sekian, 86 juta. Kemudian untuk Aida Alamsyah itu sebesar 180 juta. Terima kasih teman-teman hadir. Hari ini sidang pertama dari gugatan 3 orang korban daripada investasi tabung tanah. Jadi gugatannya gugatan perbuatan melawan hukum. Hari ini sidang pertama tadi pemeriksaan berkas, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran mediasi. Jadi tim kita dan tim dari kuasa hukumnya Saudara Jam'an Nurhotik Mansur sedang mengurus upaya mediasi, mendaftarkan ke mediasi. Jadi sidang pertama biasanya begitu. Jadi itu saja, tidak banyak hari ini pemeriksaan berkas. Bang, ini terkait yang mana sih, Bang? Kasusnya mengenai investasi tabung tanah. Jadi penggugat ini 3 orang, mereka adalah pada waktu itu tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang di Hong Kong. Saudara Jam'an Nurhotik Mansur waktu itu datang ke sana di pengajian menawarkan investasi tabung tanah namanya. Nah, apa tabung tanah itu juga sebenarnya tidak clear karena hanya ditawarkan 1 meter persegi tanah seharga 2,2 juta rupiah yang mana didaftarkan harus menjadi anggota koperasi Merah Putih namanya. Nah, kenapa kita gugat? Karena sejak mereka melakukan investasi sampai dengan hari ini, satu, tidak ada laporan mengenai investasi itu untuk apa, tabung tanah itu apa sendiri kita nggak mengerti. Mudah-mudahan nanti di persidangan bisa dibuka apa yang dimaksud dengan investasi tabung tanah. Kapan itu, Pak? Kita nggak tahu. Kejadiannya? Kapan kejadiannya? Kalau ininya ceramahnya itu gimana? Tabung tanah itu apa sih sebenarnya sampai? Cuman mengatakan 1 meter persegi, nanti para investor akan mendapatkan 1 meter persegi tanah. Cuman tanah itu apa? Itu juga nggak clear. Itu sekitar tahun 2014 kalau tidak salah. Nominalnya kan untuk 1 meter tanah itu berapa? 2.200.000. Nggak tahu. Terus uang pendaftaran koperasi 200.000. Jumlah kerugian kira-kira dan korban? Totally saya lupa ya, itu sekitar ada sekian ratus juta lah, nanti saya kasih detailnya. Ini yang menarik, korban kan tidak tahu investasinya, tanahnya di mana, letaknya di mana, itu apa. Nah itu dia menariknya di situ. Ini para jemaah diundang untuk pengajian, yang datang katanya ustadz. Lalu ustadz berbicara soal nilai-nilai sedekah dan lain sebagainya, lalu menawarkan investasi tabung tanah dan mereka tertarik. Jadi kalau ditanya kenapa, ya hampir semua yang hadir di situ tertarik. Apa ada penawaran mungkin keuntungan dari hasil tabung tanah? Ada bagi hasilnya. Berapa? Bagi hasilnya gimana itu? Waktu Itu juga nggak clear ya, karena tidak ada hitam di atas putih. Jadi tidak ada hitam di atas putih, semuanya itu hanya disampaikan secara lisan. Kira-kira pidana ada nggak, Pak? Kita belum masuk ke situ, Mas. Pada saat korban mengetahui bahwa dirinya dalam tanda kutip tertipu ya, apakah ada upaya untuk meminta ganti rugi secara langsung? Jadi setelah melakukan investasi tahun 2014 kalau tidak salah, beberapa kali coba dihubungi karena mereka di Hong Kong. Waktu itu dikasih website, dikasih email, tidak pernah dibalas. Bahkan ada yang dikasih nomor telepon, dihubungin sudah nggak bisa lagi. Nah ini kemudian menjadi pertanyaan.
Maksudnya kan ada kasus yang sama tabung tanah juga yang diajuin sama. Ya, ada bedanya. Apa bedanya? Yang kemarin itu ada 2 orang, nilai investasinya sudah dikembalikan. Tetapi uang bagi hasilnya belum. Kalau yang ini semuanya belum dikembalikan. Investasinya belum, uang bagi hasilnya apalagi. Jadi kita bagi. Totalnya berapa? Yang pertama berapa, yang kedua berapa, yang ketiga berapa? Saya nggak begitu ingat. Nanti mesti lihat berkas lagi ya. Nah, dalam sebuah kesempatan Ustadz kan bilang ini lagi sedang dalam proses pengembalian karena sudah hampir 2.000 yang dikembalikan. Kalau nanti korban-korban ini dikembalikan uangnya ini dari permasalahan selesai. Selesai mungkin, karena tujuannya kan sebenarnya kenapa harus digugat sih? Kenapa nggak sebelum digugat itu hak mereka diberikan? Ini kan ada sebab akibat. Gugatan ini kan terjadi karena tidak pernah digubris. Resmi kita somasi, tidak ada jawaban. Tapi sejauh ini pernah ada kontak sebelum akhirnya maju itu ke perdata, ada kontak sama Siapa yang kontak? dari pihak korban dengan Mereka menurut pengakuannya sudah melakukan beberapa kali upaya untuk mengontak dan atau untuk meminta ketemu, tapi nyatanya kan enggak. Tapi ada yang hadir ke rumahnya untuk bertanya atau sekedar Ini korban jauh-jauh ya, menggugatnya ada yang di Jogja, ada yang di kisaran berapa bang per orang? itu tadi nanti saya lihat ininya berkasnya itu. Bang, kalau dalam petitumnya gimana bang? Bisa ganti buktinya dalam materialnya itu berapa? Yang penting kita minta supaya gugatan ini dikabulkan, kemudian dinyatakan bahwa saudara jangan melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian masing-masing itu diberikan haknya, nanti nominalnya nanti saya. Jadi kita akan minta satu dikembalikan nilai pokok investasinya, uang bagi hasilnya, kemudian uang kerugian di materialnya. Seandainya ditetapkan bersalah melanggar hukum apa tadi seperti tadi yang sebagai tergugat bakal kena pidana juga nggak bang? Nah ini kita ranahnya perdata ya, kita nggak bicara pidana. Soal pidana itu nanti kita tidak masuk ke wilayah itu. Saya hanya kuasa untuk menggugat perdata tadi. Bang, ini kan di Jakarta Selatan juga ada orang yang menggugat UYM dan nilainya 98,7. Ya saya dengar itu kalau nggak salah investasi batubara ya. Iya betul. Mereka juga membuat sebuah wadah gitu. Yang korban-korban kita kalau datang bergabung. Total kerugian yang kita gugat ya, itu untuk Nyonya Surati sebesar 186 juta sekian, 186 juta. Kemudian untuk Aida Alamsyah itu sebesar 188 juta. Kemudian untuk Yeni Rahmawati, Yeni Rahmawati sebesar 185 juta. Jadi sekitar 180-an per orang. Itu nilai investasi mereka atau Itu sudah akumulasi saya katakan tadi. Uang investasi, uang bagi hasil, kita masukkan juga uang ganti rugi dan uang denda. kalau material itu Panggilan kepada para pihak Ya tadi melakukan 13 pada uang ganti rugi itu material. untuk masuk ke ruang sidang sebenarnya total masing-masing orang Panggilan investasinya berapa? bisa dengan mengucapkan 13 Totalnya gugatan untuk masuk ke ruang sidang 1. Terima kasih. Investasi masing-masing orang berapa? Iya, iya. Bisa sampai segitu. Kalau Surati itu sekitar
tidak salah nih. 4,6 juta. Iya. Kalau Aida itu sekitar 7,5 juta. Kalau Yeni itu sekitar enam kira-kira. 4,6 ya. 4,6, 7,5, 4,6 sama ya? Ya. Sorry, 4,6, 4,9, 4,6. Ya. 49, 46. Ya. Ya. Thank you. Terima kasih. Ya. Abang